Sebelumnya kita jelaskan yaitu tentang zina. Bahwa zina adalah dosa besar yang mendatangkan banyak madarat, seperti menyebabkan rusaknya hubungan suami istri, hancurnya keutuhan rumah tangga, dan juga yang lainnya. Maka kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di antara dosa besar, yaitu al-amir al-zalim, pemimpin yang zalim, pemimpin yang berkhianat, mencakup pemimpin dalam skala besar, yaitu pemimpin negara, atau juga pemimpin yang kecil, pemimpin dalam keluarga, perusahaan, dan juga yang lainnya. Sebelum kita membacakan hadis-hadis yang menjadi ancaman bagi pemimpin yang zalim, perlu kita ketahui tentang kedudukan pemimpin di dalam Islam. Ketahuilah jamaah sekalian, keberadaan pemimpin di tengah-tengah kita di suatu negara merupakan perkara yang sangat penting. Keberadaan pemimpin merupakan kunci kesuksesan suatu negeri. Karena dengan adanya pemimpin akan tercipta yang namanya perdamaian, kestabilan ekonomi, keadilan, tidak akan terjadi adanya kesenjangan sosial, dan juga yang lainnya. Sebaliknya, ketika di suatu negara tidak ada pemimpin, maka yang ada hanyalah kekacauan, yang ada hanyalah keributan, tidak ada keamanan, rusak. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwa satu hari tidak ada pemimpin, dengan kita hidup bertahun-tahun dipimpin dengan pemimpin yang zalim, tentu lebih baik kita dipimpin oleh orang yang zalim daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Kenapa jamaah sekalian? Karena kalau di suatu negeri tidak ada pemimpin sama sekali, maka yang ada hanyalah keributan. Tidak ada penegakan hukum dengan adil. Yang ada hanyalah hukum rimba. Lihat yang terjadi di zaman jahiliyah. Ketika tidak ada pemimpin, maka yang ada hanyalah perang terus, bermusuhan terus. Yang kaya mereka yang menang, yang kuat fisiknya mereka lah yang menang. Ini hukum rimba ketika tidak ada pemimpin. Ini penting sekali keberadaan pemimpin di tengah-tengah kita. Makanya mulai dari perkara-perkara yang kecil sampai perkara yang besar, kita disuruh untuk menunjuk pemimpin. Masjid, kita perlu menunjuk siapa? Ketua DKM. Dalam safar pun demikian. Rasulullah menganjurkan kalau kita melakukan perjalanan, hendaklah berjamaah, tidak berangkat sendiri, tapi berkelompok. Dan Nabi memerintahkan untuk memilih pemimpin. Apalagi keberadaan negara yang sangat luas, yang perlu adanya pemegang kebijakan yang memiliki kekuatan, kekuasaan, dan yang lainnya. Maka ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya keberadaan pemimpin dalam suatu negara. Kemudian apa tujuan diangkatnya pemimpin? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunjuk pemimpin? Kenapa dalam setiap hal perlu adanya pemimpin? Ada dua. Yang pertama, hirasatud din. Dan yang kedua, siyasatud dunya. Yang pertama, tujuan diangkatnya pemimpin adalah hirasatud din, untuk menjaga agama.
Inilah salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya dengan menyuruh kita menunjuk pemimpin. Kenapa jamaah sekalian? Sebab banyak sekali pokok-pokok agama Islam dan penerapan hukum-hukum Islam itu tidak bisa dilakukan oleh secara individu, tapi harus dikembalikan kepada pemimpin. Yang menegakkan hukum tersebut adalah imam. Banyak pokok-pokok agama seperti itu. Apa diantaranya? Iqamatul hudud, penerapan hukuman bagi mereka yang melakukan tindakan kriminalitas. Kita tahu bahwasanya orang yang mencuri hukumannya apa? Dipotong tangannya. Yang merampok dibunuh. Yang membunuh dibunuh, kisos. Yang berzina dirajam. Nah, ini namanya iqamatul hudud. Siapakah yang berhak untuk menegakkan hukum tersebut? Maka siapa jamaah sekalian? Pemimpin. Ketika di suatu negara tidak ada penerapan hukuman seperti ini dan pemimpin tidak menetapkan, maka kita sebagai masyarakat tidak boleh menegakkan hukuman ini secara individu. Enggak bisa. Misalnya ada yang berzina di klaster Palem gitu kan. Kemudian Pak RT, ayo kita kumpul untuk merajam orang ini. Bisa nggak jamaah sekalian? Ya nggak bisa. Ternyata kalau misalnya yang merajam adalah kampung sebelah, apa yang dirajam kampung sebelah, apa yang terjadi? Akan terjadi peperangan, pertumpahan darah. Nah ini kalau hukuman itu diserahkan kepada setiap individu. Yang ada hanyalah terjadi banyak pembunuhan karena saling dendam dan yang lainnya. Nah ini makanya perlunya yang menegakkan hukuman tersebut adalah pemimpin. Demikian pula syariat-syariat yang besar. Syariat jihad, ini merupakan puncak dari agama Islam. Wa zirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Puncak ajaran Islam itu adalah jihad di jalan Allah. Jihad tidak bisa terlaksana kecuali atas ada persetujuan dari pemimpin. Kita nggak boleh berangkat perorangan ke Suriah, ke Palestina, perorangan tanpa adanya persetujuan dari pemimpin. Kalau memang pemimpin kita memerintahkan berangkat, berangkat. Tapi kalau tidak, ya sudah, kita bersabar. Loh, bukankah kita disuruh untuk membantu, menolong saudara kita dimanapun mereka berada? Maka yang namanya memberikan pertolongan, memberikan bantuan, tidak hanya sekedar kita terjun di tengah-tengah mereka membawa senjata, tidak harus itu. Tetapi kita juga bisa memberikan bantuan secara materi, mengirimkan uang, barang-barang yang mereka butuhkan, dan minimalnya kita mendoakan mereka. Demikian pula penetapan hari raya, penetapan awal Ramadan. Nah, ini biasanya menetapkan siapa ini? Pemerintah, ya kan? Awal masuk bulan suci Ramadan kita nunggu keputusan dari Kemenak. Demikian pula awal masuk bulan Syawal kita menunggu keputusan dari Menteri Agama. Ya, tujuannya apa? Agar kita bersatu, agar kita tidak terpecah belah, agar orang-orang non-muslim melihat kita, Masya Allah, umat Islam itu bersatu. Bayangkan kalau kita lihat ya penetapan awal masuk Ramadan, awal masuk bulan Syawal itu dikembalikan kepada setiap organisasi, dikembalikan kepada setiap kelompok. Apa yang terjadi? Ya kan berbeda pendapat. Jangankan tidak ada pemimpinnya, tidak ada penetapan dari Kementerian Agama, ada penetapan saja masih ada yang menyelisihi. Kadang kita dengar ada yang 3 hari sebelumnya udah puasa duluan, ya kan, mengikuti ya pasang surutnya air laut. Nah ini ada pemimpin aja seperti itu, apalagi tidak ada pemimpin. Makanya Imam Al-Qadiyat mengatakan arba'atun atau salah satu min hukukil imam. Ada 3 perkara yang menjadi haknya imam. Apa itu diantaranya?
al-jihad wal hudud wal jamaah, yaitu jihad, penegakan hukuman bagi mereka yang melakukan tindakan kriminalitas, iqamatul hudud, dan juga al-jamaah, yaitu mengajak manusia untuk bersatu. Paham jamaah sampai sini? Jadi ini tujuan pertama diangkatnya pemimpin adalah untuk apa? Menjaga agama. Yang kedua yaitu siasatud dunya, untuk mengatur urusan dunia. Untuk mengatur urusan dunia. Jadi di antara tujuan adanya pemimpin adalah untuk mengatur ekonomi, perdamaian, yang menjaga jiwa, harta, kehormatan, agar tercipta keadilan, ketentraman, ekonomi menjadi stabil, dan juga tidak ada kesenjangan sosial. Ini yang kedua, tujuan diangkatnya pemimpin. Jadi bukan hanya menjaga agama, tapi juga untuk menjaga keberadaan dunia. Maka dari dua tujuan ini jamaah sekalian, menjadi syarat utama pemimpin itu harus bisa menguasai ilmu, harus memiliki wawasan yang berkaitan dengan dua poin ini, yang paham agama dan juga paham masalah ilmu dunia. Ini pemimpin yang ideal. Inilah orang yang berhak menjadi pemimpin, yaitu pemimpin yang paham ilmu agama dan yang paham ilmu dunia. Sehingga kalau pemimpinnya itu menguasai dua bidang ini, insya Allah ya, negara ini akan aman. Yang penting dia memiliki sifat adil. Inilah yang sangat dibutuhkan, yaitu pemimpin yang adil. Apa itu pemimpin yang adil? Pemimpin yang tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah, sehingga dia memperhatikan nasib rakyatnya, memberikan hak kepada mereka, meninggalkan segala bentuk kezaliman dan yang lainnya. Nah, ini pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang memahami dua perkara ini. Pemimpin yang seperti inilah yang dia nanti di surga mendapatkan banyak keistimewaan. Pemimpin yang seperti inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah bersabda, ahabbul khalqi ilallah imamun adil. Manusia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang adil. Ini orang yang paling dicintai oleh Allah. Sebaliknya, wa abghadu ilaihi imamun fajir. Orang yang paling dimurkai, yang paling dibenci oleh Allah adalah pemimpin yang fajir, pemimpin yang zalim. Kenapa demikian? Karena keberadaan imam yang adil sangat dibutuhkan untuk menjaga agama, menjaga jiwa manusia, harta dan yang lainnya. Ya. Nah ini, kemudian juga keutamaan pemimpin yang adil itu nanti pada hari kiamat, dialah di antara orang yang akan mendapatkan apa? Naungan. Ia akan mendapatkan payung di padang mahsyar, yang saat itu Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari sejarak 1 mil, dan keberadaan kita saat itu dalam keadaan sangat mengenaskan, tidak berpakaian telanjang, ya, tidak dikhitan dan juga tidak beralas kaki. Kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan yang sangat panas. Anehnya tidak ada yang mati, mereka hanya ya ada yang mengeluarkan keringat sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke pahanya, ke pinggangnya, bahkan ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya sendiri. Ini tergantung amal ibadah yang dia lakukan selama hidup di dunia. Dan antara anak dan orang tua tidak saling mengenal. Allah mengatakan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap manusia sibuk memikirkan nasibnya masing-masing.
sang anak tidak ingat dengan orang tuanya, orang tua tidak ingat dengan anaknya. Kemudian ibu lari dari dari suaminya, terus seperti itu karena sibuk memikirkan nasibnya masing-masing. Ya, dan di antara mereka yang diberikan ketenangan. Karena inilah keadaan yang disebut namanya faziul akbar, kegelisahan yang sangat luar biasa. Manusia itu berada dalam kegelisahan yang sangat, yang mereka pikirkan cuma dua, apakah aku termasuk orang yang bahagia atau celaka. Bahagia mereka lah yang masuk ke dalam surga, celaka mereka yang masuk ke dalam neraka. Jadi itu pikiran yang sangat genting. Dan mereka yang mendapatkan ketenangan hatinya, bahkan diberikan payung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Pemimpin yang adil. Apa kata Nabi SAW? Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah. Siapakah di antaranya? Imamun adil, pemimpin yang adil. Ya, sebaliknya jika ada pemimpin yang tidak menguasai dua masalah ini, tidak ngerti urusan agama, tidak ngerti urusan dunia, maka yang terjadi adalah kekacauan. Ya, Nabi mengatakan sebab terjadinya ketidakstabilan ekonomi, kekacauan dan kerusuhan disebabkan karena para pemangku amanah tidak menjaga keadilan. Dan mereka tidak adil, yaitu sebabnya mungkin salah satunya karena tidak menguasai dua bidang tadi. Atau yang kedua, dia menguasai tapi tidak ada keimanan dalam hati mereka. Ya, kalau ada pemimpin yang seperti ini, apa kata Nabi SAW? Idza kasurat umara'ukum wa qallat umana'ukum fantaziris sa'ah. Atau juga idza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Apabila banyaknya pemimpin tetapi sedikit yang tidak amanah. Jadi para pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh rakyatnya banyak namun sedikit yang amanah, maka tunggulah kehancuran. Ya, tunggulah kerusakan. Makanya lihat Rasulullah SAW menunjuk Usamah bin Zaid. Tahu Usamah bin Zaid? Sahabat yang masih muda, masih berumur ya di bawah 20 tahun. Menjadi pemimpin perang. Padahal saat itu banyak sahabat-sahabat senior. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Tapi yang ditunjuk menjadi pemimpin perang siapa? Usamah bin Zaid. Karena Rasulullah tahu bagaimana kondisi Usamah bin Zaid. Dia paham mengatur strategi, dia paham mengatur strategi perang dan yang lainnya. Ya, makanya Rasulullah memilih Usamah bin Zaid. Nah, berikut saya akan bacakan ancaman-ancaman bagi pemimpin yang zalim. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, ayyuma ra'in ghasya ra'iyatahu fahuwa finnar. Pemimpin mana saja yang mengkhianati rakyatnya, berbuat tidak adil, atau terkadang ketika dia kampanye janji-janji namun dia tidak tepati janjinya, atau dia lebih mementingkan urusan pribadinya, hanya mementingkan urusan perutnya atau perut keluarganya, tidak memperhatikan rakyatnya, maka apa kata Nabi SAW? Fahuwa finnar. Dia tempatnya di mana? Di neraka. Jadi bahaya jadi pemimpin itu jamaah sekalian. Ya, dulu para sahabat, dulu para ulama salaf menghindar, nggak mau menjadi pejabat. Ya, kalau kita baca sejarahnya banyak ulama-ulama yang nggak mau ditunjuk menjadi qadhi. Padahal gajinya besar, mendapatkan fasilitas mewah dari negara, tapi mereka menolak. Kenapa? Karena ini tanggung jawabnya yang begitu besar. Setiap apa yang dia putuskan
tindakan-tindakan yang dia lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia adil maka dia menjadi orang yang mulia. Tapi kalau dia zalim, ini ancamannya. Demikian pula Rasulullah mengatakan ma min amirin asarah illa yu'ta bihi maglula yaduhu ila unuki atlaqahu adluhu wa aubaqahu jauruhu. Nanti pada hari kiamat setiap pemimpin akan didatangkan dalam keadaan tangannya itu terbelenggu. Seperti ini, terbelenggu dia. Ini setiap pemimpin akan datang seperti itu. Ya. Kemudian atlaqahu adluhu. Maka apa yang bisa melepaskan tangannya itu dari terbelenggu dari siksaan seperti ini? Apa yang bisa melepaskan tangannya itu? Apa kata Nabi SAW? Maka keadilanlah yang akan melepaskan dia. Ya, sedangkan kejahatannya yang akan membinasakan dia. Jadi ini antara adil dan zalim. Demikian pula Nabi mengatakan sinfani min ahlin nar. Ada dua golongan dari umatku, ya sinfani min ummati la tunaluha syafaati. Ada dua golongan dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafaatku. Mereka yang tidak akan mendapatkan syafaat. Sedangkan kita nanti pada hari kiamat butuh yang namanya apa? Syafaat. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini melakukan banyak kezaliman. Kadang kita meninggal dalam keadaan belum bertaubat dengan dosa yang kita lakukan. Keburu mati. Membawa dosa besar. Tapi ingat, dosa selain kesyirikan. Karena kalau dosa kesyirikan, dia meninggal dunia, maka enggak ada harapan baginya mendapatkan ampunan. Enggak ada harapan dia mendapatkan syafaat. Sebagaimana Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini bahaya orang yang meninggal dalam keadaan masih membawa dosa syirik, masih percaya dengan dukun, masih memiliki jimat, ya, melakukan praktek perdukunan, melakukan guna-guna, ternyata dia mati juga di guna-guna. Maka orang seperti ini bahaya, dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah dan juga tidak mendapatkan apa? Syafaat. Berbeda orang muslim meninggal bertauhid, tidak pernah melakukan kesyirikan, tapi dia meninggal dalam keadaan membawa dosa. Mungkin dia pernah minum khamar, mungkin dia pernah berzina, mungkin dia, ya pokoknya dia banyak melakukan perbuatan dosa, meninggal belum bertaubat. Ada enggak harapan dosa-dosa tersebut diampuni? Masih ada harapan. Karena Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan sesuai dengan kehendaknya. Apa di antara sebab dosa kita itu dihapus? Walaupun kita sudah meninggal dan kita belum keburu apa ini? Bertaubat. Kalau dia meninggal dalam keadaan bertaubat, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tapi ini masalahnya dia meninggal belum bertaubat. Maka ya inilah pentingnya yang namanya syafaat, jamaah sekalian. Nanti pada hari kiamat kita butuh syafaat yang bisa mengangkat kita dari neraka. Makanya lakukan amalan-amalan yang itu bisa mendatangkan syafaat. Seperti memperbanyak membaca sholawat. Kemudian juga berteman dengan teman yang soleh, rajin membaca Al-Quran, rajin mengamalkan puasa, baik wajib ataupun sunnah, karena itu akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Ternyata siapakah orang yang tidak akan diberikan syafaat? Yaitu sultanun, zolumun, gosumun. Yaitu pemimpin yang zalim, yang suka menipu rakyatnya. Wa ghalun fid din, dan yang kedua orang yang berlebih-lebihan dalam urusan agama. Ya. Ini ancaman-ancaman ya
bagi orang yang bagi pemimpin yang zalim. Makanya kita jangan sibuk untuk menjadi pemimpin. Kalau memang ditunjuk, silahkan, nggak masalah. Tapi kalau kita meminta buat partai, ya seperti yang kita lihat kebanyakan manusia di zaman sekarang membuat partai, justru dia meminta untuk jadi apa? Jadi pemimpin. Ini tanggung jawabnya besar. Walaupun di dunia dia menjadi orang yang terkenal, popularitasnya tinggi, gajinya besar, mendapatkan fasilitas mewah, itu sifatnya tidak abadi, sementara. Seperti misalnya ya orang yang menjadi presiden di negara kita berapa tahun? Cuma 5 tahun. 5 tahun. Ya, ini waktu yang sangat cepat bila dibandingkan dengan waktu akhirat. Makanya lebih baik kita tidak menjadi pemimpin 5 tahun daripada menjadi pemimpin 5 tahun tapi hisabnya luar biasa. Karena perbandingan waktu antara dunia dan akhirat itu jauh. 1 hari di akhirat sama dengan berapa tahun di dunia? 1000 tahun. Nah, ini jangan main-main. Makanya ya memang kita hidup di dunia ini adalah darul ibtila. Apa itu darul ibtila? Ujian. Ya namanya kita hidup di dunia siap susah, siap sulit, siap nangis, siap sedih karena memang ujian. Kayak kita sekolah ada ujian kan susah itu kan. Nah demikian pula kita hidup di dunia. Ya, miskin. Kemudian juga kadang perasaan kita diganggu. Ya itulah namanya hidup di dunia. Kita harus siap menghadapi itu semuanya. Kalau kita bersabar, bersyukur, maka balasannya sangat luar biasa. Kita akan mendapatkan nikmat di surga abadi selama-lamanya. Ya, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pembahasan kita di sini juga bagaimana menyikapi pemimpin yang zalim. Ya. Bagaimana menyikapi pemimpin yang sudah kita tahu ini pemimpinnya nggak benar. Zalim dia. Selalu berpihak kepada orang-orang yang dekat dengannya. Melakukan nepotisme, korupsi. Pokoknya kezaliman-kezaliman yang sangat banyak. Ya, tentu sikap ini adalah sikap yang kita harus tahu. Dan juga ini untuk menjaga NKRI kita. Kita harus punya sikap yang jelas. Sepaham dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena terkadang ada kelompok manusia menyikapi kezaliman pemimpinnya dengan cara melakukan kudeta. Dengan cara melakukan demonstrasi, kemudian dia melakukan kerusakan-kerusakan. Sehingga yang terjadi adalah pemberontakan. Kalau sudah terjadi pemberontakan, maka NKRI nggak aman. Ya, kita lihat di zaman sekarang di Papua, di beberapa tempat ingin melakukan pemberontakan. Sehingga ini ya menjadi sebab banyak kerusakan. Nah, bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah kepada pemimpin jamaah sekalian? Tentu ada beberapa poin. Di antaranya yang pertama, ya, siapapun pemimpinnya yang terpilih, suka tidak suka, walaupun itu bukan menjadi pilihan kita, maka kita wajib berbaiat dengannya. Wajib apa jemaah? Yang pertama, berbaiat. Apa itu berbaiat? Al-ahdu ala ta'ah, yaitu berjanji untuk taat kepada pemimpin. Janji untuk taat. Atau minimalnya kita mengakui kalau itu adalah pemimpin kita. Dan gak perlu yang namanya berbaiat, ya salaman. Pokoknya dengan kita mengakui itu pemimpin kita, itu sudah cukup dikatakan apa? Baiat. Kenapa? Karena barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak mengakui kalau itu adalah pemimpinnya. Misal sekarang kan pemimpin yang terpilih adalah Pak Jokowi. Dia meninggal dalam keadaan meyakini, itu bukan pemimpin saya. Ya, pemimpin saya masih pulang. Maka dia meninggal dalam keadaan menjadi bangkai jahiliyah. Apa kata Nabi SAW?
Man mata wa laisa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia tidak berbaiat kepada pemimpinnya, maka dia meninggal dalam keadaan menjadi bangkai jahiliyah. Namun yang perlu diingat di sini jamaah, yang perlu digarisbawahi ya, bahwa pemimpin yang kita baiat adalah pemimpin yang sudah ma'ruf, bukan pemimpin bawah tanah. Kenapa? Karena ada beberapa kelompok manusia yang dikit-dikit nyuruh kita untuk apa? Berbaiat. Ya, kalau kita gabung ke kelompok tersebut, kita disuruh untuk berbaiat. Seperti ya misalnya LDII, itu adalah kelompok yang dikit-dikit untuk mengajak apa? Berbaiat. Ya. Ya bagaimana? Kok ada dua kepemimpinan gitu kan di satu negara? Sedangkan Nabi SAW mengatakan idza bui'a khalifatain faqtulu ahaduhuma. Apabila ada dua pemimpin yang dibaiat dalam satu waktu, maka bunuhlah salah satunya. Jadi nggak ada dua kepemimpinan. Makanya pemimpin-pemimpin yang nggak jelas, ya kelompok-kelompok yang nggak jelas yang nyuruh kita berbaiat, kemudian setelah berbaiat kita disuruh menyetorkan duit kepada pemimpin tersebut. Bahkan ada sedekah-sedekah yang sifatnya wajib sunnah. Bahkan dengan kita bersedekah kepada pemimpinnya yang dia betul-betul mengkultuskan pemimpinnya, kita akan mendapatkan kartu surga. Nah ini jelas kesesatan yang sangat nyata. Maka para ulama menjelaskan bahwa pemimpin yang seperti apa yang wajib untuk kita taati, yang memenuhi 3 syarat. Ya, pemimpin yang terkumpul 3 syarat utama, itulah yang kita taati. Apa itu syarat-syaratnya? Yang pertama, ayyakuna ma'luman. Adalah pemimpin yang dikenal di segala penjuru. Kalau kita mendatangi pedesaan, ya seperti misalnya orang Baduy di mana itu, di Lebak gitu kan, kita tanya siapa pemimpin antum, kira-kira jawabannya siapa? Jokowi. Artinya presiden kita dikenal di mana-mana. Ini syarat yang pertama, ayyakuna ma'luman, artinya dikenal. Yang kedua, lahu sultan, memiliki kekuasaan. Ya. Kemudian yang ketiga, lahu quwwah, memiliki kekuatan. Yang kedua, memiliki kekuasaan, dialah yang pemegang kebijakan. Dia mengatakan A, maka semuanya ikut A. Dia mengatakan perang, perang. Ya ini yang memiliki kekuatan dan juga kekuasaan. Memiliki TNI, Kopassus, polisi, kuat. Ya, ini 3 syarat untuk menjadi pemimpin. Adapun pemimpin yang kadang tidak dikenal, pemimpin bawah tanah N11 atau NII gitu kan. Ya, maka ya ini namanya pemimpin sempalan yang kita tidak boleh berbaiat dengannya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, dan juga Imam Barbahari mengatakan, anna nabiyya sallam amara bi ta'atil a'immah al-mawjudin al-ma'lumin alladzina lahumus sultan. Yaitu bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk taat kepada pemimpin yang ada wujudnya, yang diketahui, bukan pemimpin yang tidak diketahui. Jadi pertama apa jemaah? Wajib kita berbaiat. Yang kedua, siapapun pemimpinnya, kita wajib menghormati. Kita wajib memuliakan. Jangan sekali-kali kita merendahkan, menghinakan, baik di depan umum atau juga di media-media sosial, mengumbar keburukan-keburukan pemimpin kita, menghinakan dia dengan cara membuat karikatur-karikatur. Maka ini bukan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga kepada pemimpin kalian. Perhatikan, kita disuruh taat yang ketiga kepada siapa? Pemimpin. Ini menunjukkan bahwa Allah memuliakan para pemimpin.
Berarti kalau kita tidak memuliakan, ini sama saja menyelisihi ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka adalah orang-orang yang dimuliakan jamaah sekalian? Karena keberadaan pemimpin itu sebagai payung di muka bumi. Apa kata Nabi? As-sultanu zilullah fil ardi. Pemimpin itu adalah payung Allah di mana? Di muka bumi. Sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, dengan adanya pemimpin akan terjaga agama dan dunia ini. Situna ma'al imam al-zalim khairun min adamil imam. 60 tahun gak ada pemimpin, ya, 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada 1 hari tidak ada pemimpin. Jadi ini manhaj, jalan yang harus kita pahami. Walaupun di zaman sekarang ini kita lihat ada kelompok-kelompok yang sifatnya menjadi oposisi pemerintah, yang kerjanya itu kadang-kadang yang menjelekan, menghinakan. Ini bukan manhaj Ahlus Sunnah. Yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah tetap memuliakan. Kalau kita perhatikan jamaah sekalian, ya, kalau kita menghinakan pemimpin kita, maka kita siap harus dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan ada seorang sahabat bernama Abu Bakrah. Dia menghadiri khutbah, kemudian atau juga menghadiri ceramah gitu kan, dia menyaksikan ada orang yang mencela pemimpinnya. Orang ini mengatakan, "Unzuru ila amirina yalbas siyabal khussa." Lihat tuh kepada pemimpin kita yang dia memakai baju kefasikan. Dia mengatakan seperti depan masyarakat yang banyak, jamaah yang banyak, pemimpin kita nggak benar. Ya, dia mengatakan kepada warganya, pemimpin kita zalim. Apa kata sahabat Abu Bakrah? Uskut, diam kamu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku mendengar Rasul bersabda, man akrama sultanallah akramahullah, wa man ahana sultan ahanahullah. Barang siapa yang memuliakan pemimpinnya, maka Allah akan memuliakan dia. Sebaliknya, barang siapa yang menghinakan, menjatuhkan kehormatannya, maka Allah akan hinakan dia. Kata siapa ini? Kata Nabi SAW. Ya, selama dia masih muslim, kita wajib menghormatinya. Makanya sangat berbeda manhaj ini. Apa yang disampaikan oleh Nabi, ya sangat berbeda dengan keadaan di zaman ini. Kita lihat di YouTube, di media-media sosial, justru banyak dai-dai yang dikit-dikit mencaci, menghina pemimpinnya. Bahkan kalau ada dai yang seperti itu, dibilang pahlawan, dibilang dai pemberani. Padahal menyelisih apa jemaah? Hadis Nabi SAW. Makanya kita hidup harus berusaha berada di atas 2 jalur ini, Al-Quran dan As-Sunnah, bukan mengikuti isu-isu yang tidak jelas. Saya paham mungkin kita semuanya memiliki grup WA. Kadang di grup WA itu kita membaca ya isu-isu yang nggak jelas kebenarannya, sehingga termakan perasaan kita. Kalau kita membaca berita itu, ya pemimpin kita akan begini segala macam begitu kan, ya sehingga kita timbul rasa benci. Nah ini makanya kita kembali kepada Al-Quran wa Sunnah. Ya, kemudian juga diantara sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada pemimpin, yaitu mendengar dan taat kepada mereka selama mereka tidak memberitakan kepada kemaksiatan. Jadi kuncinya kita wajib taat kepada mereka selagi mereka tidak memerintahkan apa? Kepada maksiat. Kalau mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, maka kita tidak boleh taat kepadanya. Ya. Walaupun pemimpin itu dia menjadi pemimpin dengan cara kudeta. Kita tahu bahwasanya memberontak nggak boleh. Tapi kalau seandainya dia jadi pemimpin karena melakukan kudeta, tetap kita taat kepadanya. Contoh misalnya ada seorang yang melakukan kudeta, menduduki gedung MPR, ya dengan dia membawa massa yang sangat banyak, akhirnya Jokowi mungkin misalnya jatuh, digantikan sama dia, maka
Ya, kalau memang dia menjadi pemimpin, kita wajib taat kepadanya. Ya, namun setelah itu nggak boleh melakukan kudeta lagi. Makanya dalam hukum Islam, melakukan kudeta itu hukumnya dosa besar, haram, pemberontakan. Tapi kalau dia menjadi pemimpin, kita tetap wajib taat kepadanya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, wa man ghalaba alaihimul wulad bisayfin hatta sara khalifah. Barang siapa yang dia menjadi pemimpin karena melakukan kudeta, maka kita wajib untuk taat kepadanya. Dan ingat ya mas kalian, berkaitan dengan pembahasan kita, bahwa kewajiban taat kepada pemimpin bukan hanya mereka yang adil. Tetap pemimpin yang zalim wajib kita apa? Taati. Dan kalau memang kita merasakan sekarang dipimpin oleh pemimpin yang zalim, maka pegang erat-erat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, beliau mengatakan, sayakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayakumu fikum rijalun qulubum syayatin. Kalian akan dipimpin setelahku oleh pemimpin yang mereka tidak mengikuti sunnahku. Jadi gak ngikutin sunnah-sunnah Nabi. Ya, tidak mengikuti petunjukku. Bahkan kalian akan dipimpin oleh pemimpin yang hati mereka adalah hati syaitan. Jahatnya luar biasa. Apa kata para sahabat yang saat itu hadir? Ya Rasulullah, kaifa asna? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat kalau kita dipimpin oleh pemimpin yang model seperti itu? Lihat di sini Nabi mengatakan, tasma wa tuti lil amir. Engkau tetap wajib taat. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Walaupun punggungmu itu dipukul, hartamu diambil, fasbiru. Bersabarlah. Ini sikap yang benar jamaah sekalian. Yaitu apa? Bersabar. Yang namanya bersabar, menahan diri dari ucapan-ucapan yang kotor, menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan. Ya, makanya kezoliman yang mungkin kita rasakan di zaman ini belum ada apa-apanya dengan kezoliman pemimpin yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf. Kalau kita membaca sejarah bagaimana Hajjaj bin Yusuf, orang yang sangat zalim, orang yang sangat kejam di dunia ini mungkin. Dia membunuh sahabat, membunuh tabi'in dengan cara yang sadis. Dia membunuh dengan cara yang pelan-pelan, dicungkil matanya, dicabut kukunya, dipotong lidahnya. Bayangin jamaah sekalian, dia membunuh dengan caranya apa? Pelan-pelan, bukan pakai bombardir. Kalau orang dibombardir kan langsung mati gitu ya. Ya ini dengan cara seperti itu, tersiksa sangat luar biasa. Makanya ketika mendapati pemimpin seperti ini, para tabi'in mendatangi sahabat Anas. Dan inilah memang sikap yang harus kita tampakkan. Ketika kita ada masalah, datangi ulama. Ya, datangi para ustadz, datangi para kiai untuk meminta nasihat. Nah, ketika mereka datang kepada Anas bin Malik, apa kata Anas? Fasbiru, bersabarlah. Jangan melakukan kudeta, jangan angkat senjata. Ya, biarkan urusan mereka itu mereka yang nanggung. Kita sibuk dengan urusan kita, menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ya, itu mungkin hal-hal yang penting untuk kita bahas. Ya, tentunya kita berusaha berjalan di atas petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Maka ya jangan lupa sisipkan di tengah-tengah doa kita untuk mendoakan pemimpin kita. Jangan sampai kita hanya berdoa untuk orang-orang yang kita cintai, hanya berdoa untuk istri kita, anak kita, orang tua kita, tapi doakan pemimpin. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Qadi Al-Iyad, seandainya aku memiliki doa yang sangat mustajabah, maka doa itu aku akan berikan kepada pemimpinku. Ya, silakan mungkin di antara jamaah yang ingin bertanya, tafadhol. Jelas nggak? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan bahwa pemimpin yang ideal itu adalah yang memahami urusan dunia dan agama. Iya. Nah, seandainya pemimpin yang ada itu dia tidak memahami
Mm-mm. Karena kebijakan-kebijakan yang dibuatnya itu merugikan Iya. umat Islam misalkan gitu ya. Nah, bagaimana? Apakah kita boleh untuk mengoreksi atau memberikan koreksi Iya. terhadap pemimpin dan bagaimana cara terbaik untuk Iya. memberikan koreksi? 6 jamaah sekalian, salah satu sikap kita sebagai rakyat mendapati pemimpin seperti itu adalah menasehati. Ya, menasehati sebagaimana Rasulullah mengatakan ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Agama itu dibangun di atas nasihat. Untuk siapa di antaranya? Wali a'immatil muslimin, kepada pemimpin. Karena memang pemimpin kita manusia bukan? Manusia bukan malaikat. Tempat salah, ya, mereka juga salah. Jangankan dia menjadi pemimpin yang pemimpin negara. Kita aja sebagai pemimpin keluarga sering dikritik nggak sama istri kita? Sering, ya kan? Nah, jadi boleh kita menasehati. Namun cara menasehati ini ada adabnya. Yang pertama, jangan terang-terangan. Fala yubdihi alaniyah. Ya, dengan terang-terangan. Tapi secara sembunyi, sebagaimana Rasul mengatakan, man arada ayyansaha lidhi sultan bi amrin fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, maka jangan di hadapan umum. Walakin ya'khudhu biyadihi fayakhluwa bihi. Tapi dia mengambil tangannya berduaan. Dan alhamdulillah, ya, mungkin kita sekarang mendapatkan isu-isu di mana ya ada pemimpin yang backgroundnya bukan pesantren, ya, berani berbicara masalah apa? Agama. Ternyata ya sudah ada pembicaraan, sudah dipanggil oleh DPR, ya kan, Komisi 1 untuk memberikan penjelasan. Ya, ini bagian daripada untuk memberikan apa? Masukan, nasihat. Ini cara yang benar. Bukan malah kita menjelek-jelekan di medsos, menghinakan, menjatuhkan, membunuh karakternya, sehingga masyarakat bukan fokus dengan masalah-masalah itu, misalnya masalah cadar, masalah tanah cingkrang, bukan fokus di situ, tapi fokus untuk menjelek-jelekan apa? Pemimpinnya. Ini cara yang salah. Ya, ini yang pertama. Jadi kita tadi dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara kita mengambil tangannya tidak di depan umum. Kemudian yang kedua, ya, kita ya sudah paham kalau itu adalah sunnah, kalau itu adalah ajaran Nabi, maka kita menjelaskan kepada umat, terutama seorang dai ustadz, untuk menjelaskan kepada umat bahwa statement-statement yang dia sampaikan yang menyalahi Islam, kita luruskan kembali. Contoh, misalnya masalah cadar. Cadar ini bagian daripada syariat. Ya, ketika ada yang mengatakan cadar itu budaya barat, budaya Arab gitu kan. Kita jelaskan, udah kita fokus kepada pembahasan ini. Jelas ya, Ma? Kemudian ya mereka nggak senang dengan celana yang cingkrang gitu kan. Kita jelaskan kalau ini adalah bagian daripada syarat, kita sebutkan dalil-dalil, itu cara yang tepat. Jelas, Pak ya? Jadi caranya seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi bukan kadang orang itu menjatuhkan karakternya. Ya, jadi agar orang itu benci sama pemimpinnya. Ya, ini yang akan menimbulkan gejolak, provokasi namanya. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Salah. Salam. Kan ada juga ungkapan itu, saya nggak tahu apa ini ungkapan atau ini memang perkataan Rasulullah atau perkataan Nabi atau apa. Sejelek-jelek ulama itu adalah ulama yang mendekati pintu-pintu penguasa. Iya. Itu kira-kira maksudnya seperti apa, Pak Ustaz? Terus satu lagi, dari tadi kita bicara pemimpin, cuman belum dijelaskan sebenarnya memilih pemimpin dalam Islam itu yang benar itu seperti apa? Oh iya. Nah, iya, Jayyid, ahsan. Yang pertama, apa tadi pertama? Masalah apa? Ulama yang Oh iya. Nah, ulama itu kan ada dua ya. Ada ulama Rabbani, ada ulama su. Iya. Dan juga banyak ungkapan ya ulama yang ulama su adalah penjilat.
Itu ulama yang dekat dengan pemimpin tapi dia menjilat gitu kan. Tentu jamaah sekalian, ya ulama yang dekat kepada pemimpin itu bermacam-macam ya. Kalau kita lihat dulu juga ulama-ulama banyak yang dekat dengan pemimpin. Seperti Khalifah Harun Ar-Rasyid selalu mengundang ulama-ulama ke kerajaannya. Untuk apa? Memberikan nasihat. Menasihati kepada pemimpinnya. Ya, ini bagus gitu kan. Artinya mengingatkan. Tapi kalau ya ulama itu ya mengikuti apa kata pemimpinnya, ya mendiamkan kemungkaran, ya ini jelas seperti yang Bapak sampaikan, yaitu dia menjadi penyeru menyeru nanti di neraka. Ya. Nah, itu yang kita sangat khawatirkan. Kemudian yang kedua, masalah memilih pemimpin. Ya. Kita tahu bahwasanya ini mungkin perlu kita pahami bahwa cara pemimpin yang dibenarkan itu dalam Islam ada beberapa cara. Yang pertama, dipilih oleh pemimpin sebelumnya. Seperti Abu Bakar memilih siapa? Umar. Dipilih oleh pemimpin sebelumnya. Atau juga Rasulullah. Rasulullah itu memberikan banyak isyarat-isyarat agar Abu Bakar itu menjadi penggantinya. Walaupun tidak secara langsung. Ketika Nabi sakit, yang disuruh jadi imam siapa? Abu Bakar. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, dengan melakukan musyawarah bi ahlil aqdi asyura, mengadakan musyawarah yang itu dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, itulah ketika pemilihan siapa? Pemilihan Utsman. Pemilihan Utsman bin Affan. Nah, itu kan musyawarah. Dan kita dengan cara pemilihan umum itu beda dengan cara seperti ini. Karena pemilihan umum itu ya artinya berasal dari demokrasi, ya kan? Dan demokrasi dari Islam bukan jemaah. Namanya aja demokrasi, ya kan? Demokratos, bukan dari Islam. Ya. Jadi nggak bisa kita samakan. Demokrasi itu atau pemilu itu sama dengan tadi poin yang kedua. Kalau poin yang kedua cara memilih pemimpin yang dibenarkan adalah dihadiri oleh orang-orang tertentu saja, orang-orang pinter, orang-orang yang paham. Ya, adapun ya pemilihan umum yang kita lihat semua orang apa? Memilih, orang bodoh, orang jahil ikut memilih. Jadi suaranya profesor, doktor yang pinter, yang paham, ahli ini, ahli itu disamakan dengan orang yang tidak berilmu. Ya inilah. Jadi kan yang namanya demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat. Sehingga cara seperti ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Artinya bukan dari Islam. Jadi pahami jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, kalau caranya adalah salah, maka kita harus taat kepada pemimpin yang ditunjuk dengan cara yang apa? Yang salah gitu kan. Ya ini yang sering terjadi pertanyaan. Ngapain kita taat kepada pemimpin kita? Dia juga ditunjuk dengan cara yang bukan Islami. Ya kan? Maka kita katakan jamaah sekalian, siapapun pemimpinnya, baik ditunjuk dengan cara yang Islami ataupun ditunjuk dengan cara yang bukan Islami, kalau dia sudah jadi pemimpin, sudah taati. Mana dalilnya? Jelas. Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallah azza wa jalla wassam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Perhatikan hadis berikutnya, penggalan berikutnya. Wa in ta'ammaru alaikum abdul habasyi. Walaupun engkau itu dipimpin oleh seorang budak. Perhatikan kata-kata walaupun engkau dipimpin oleh seorang budak. Pertanyaannya, yang namanya budak boleh jadi pemimpin enggak? Enggak boleh. Karena Rasulullah mengatakan al-a'immah min Quraisy. Pemimpin itu harus dari Quraisy. Budak itu enggak ada jadi pemimpin gitu kan. Nah, bagaimana kalau dia melakukan kudeta? Bagaimana kalau dia mengerahkan massa sehingga dia menggulingkan dengan budak-budak yang ada dan ternyata budak ini jadi apa? Pemimpin. Kita taat nggak sama dia? Taat ya, ini sesuai dengan hadis wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi.
Jadi ya pemimpin yang dipilih dengan cara yang tidak syar'i, tidak islami, selagi dia memimpin maka wajib kita taat kepadanya. Kenapa? Untuk menjaga kemaslahatan yang lebih besar. Ya sekarang kalau kita tidak taat, apa yang terjadi? Demo terus, berontak. Kalau sudah memberontak terjadi pertumpahan darah. Ya, karenanya satu nyawa saja hilang. Kata Nabi SAW, la zawalu dunya ahwanu indallah. Hancurnya dunia lebih mending, lebih ringan daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa ada alasan yang dibenarkan. Iya, jadi sekali lagi pemimpin yang kita taati itu mencakup pemimpin yang dipilih dengan cara islami dan juga dengan cara yang tidak islami. Kalau dia sudah jadi pemimpin, udah kita wajib taat kepadanya. Demikian jamaah sekalian. Cukup ya? Sarapan sudah menanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.